Salam sejahtera buat kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah buku demi memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Miss Sartika. Sebelum masuk inti video, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wardani Haparswaran Sianturi dengan NIM 187111598. Saya berasal dari kelas Manajemen Bisnis A Pagi STIE Microskill. Adapun buku yang akan saya review yaitu berjudul Buku Cerita Alkitab. Seperti ini bukunya. Oke. Alasan mengapa saya mereview buku ini: pertama, saya kehabisan stok novel di rumah saya karena sudah habis dijual. Yang kedua, buku ini dulunya sering saya ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu ketika saya menjadi seorang guru sekolah minggu di gereja saya. Nah, kita masuk ke dalam inti dari video ini, mereview buku. Pertama kita tengok dulu ya, kita lihat dulu nih sampulnya, covernya. Di sini hanya ada judulnya aja ya, Buku Cerita Alkitab, dengan font yang artistik banget ya, bergaya gitu. Dan bagian belakang kosong. Polos ya, buku ini dilihat dari sampul sangat-sangat polos, tapi di dalamnya kalian akan lihat juga nanti. Dan di sini ini masih kosong. Oh ya, buku ini diterbitkan pada tahun 1978 dan dilindungi hak ciptanya oleh Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Penerbit dari buku ini adalah Watchtower Bible and Tract Society of New York, INC, International Bible Students Association, Brooklyn, New York, USA. Jadi buku ini diterbitkan di Brooklyn, New York, USA. Jauh ya dari Indonesia. Buku ini diterbitkan dalam 122 bahasa. Jumlah buku yang dicetak dari semua edisi berjumlah 51.500.000 eksemplar. Dan di Indonesia buku ini diproduksi oleh My Book of Bible Stories Indonesia atau dalam kurung MyIn. Terus dalam buku ini kita lihat daftar isinya. Dia memuat ada bagian 7 bagian daftar isi dengan jumlah halamannya 116 halaman. Untuk isinya ya, isinya itu berjumlah 116 halaman. Kita lihat dari sini. Nah, terus yang menarik dari buku ini adalah ini. Buku ini ditulis dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak-anak dan semua kalangan. Cerita dalam buku ini memuat semua kejadian-kejadian yang ada di Alkitab. Bisa kita lihat di sini. Buku ini memuat cerita sungguh-sungguh. Cerita ini diambil dari buku yang paling bagus di dunia, yaitu Alkitab. Jadi inspirasi dari buku ini adalah cerita-cerita yang ada di Alkitab. Dari buku ini kita akan mengetahui apa saja sebenarnya isi Alkitab itu. Buku ini menceritakan tentang orang-orang dalam Alkitab, apa yang mereka lakukan. Jangan diperlihatkan harapan yang menakjubkan untuk hidup kekal dalam bumi Firdaus yang Allah telah berikan kepada umat manusia. Ada 116 cerita di dalam buku ini. Nah, untuk itu saya tidak akan bisa membahas 116 cerita itu. Yang saya akan bahas itu bagaimana sistem penulisannya. Kalau dilihat sih dari isinya, ini kita lihat isinya, karakter fontnya itu sangat bagus ya. Karakter fontnya itu sangat lain dari karakter umum pada Alkitab. Di sini karakternya seperti novel. Karakter dalam tulisan pengetikan di dalam buku ini dia seperti novel. Dia menggunakan font yang stylish dan modern. Nah, kelebihan dari buku ini juga selain itu
entah di bahasanya, kata-katanya mudah dimengerti. Buku ini juga memuat gambar-gambar yang menarik seperti ini. Ini contoh gambar-gambar yang ada di dalam buku ini. Nah, kalau dilihat sih gambar-gambarnya menarik, sangat mendukung isi dari cerita yang ada di sini. Jadi buku ini sangat rekomendasi buat teman-teman sahabat muda Kristen yang ingin atau yang malas ya membaca Alkitab, karena kan kita biasanya itu di setiap ibadah gereja hari Minggu kita itu disuruh membaca setidaknya Alkitab 1 ayat per malam. Nah, bagi kalian yang malas-malas, bagi kita semua ini yang malas membaca Alkitab untuk umat Kristiani, buku ini solusinya. Di sini dimuat semua kejadian-kejadian yang ada di Alkitab. Mulai asal cipta manusia ke dalam bumi, atau biasa disebut penciptaan Tuhan. Yang kedua, mujizat-mujizat yang dilakukannya, penebusan dosa-dosa manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa-dosa, dan masih banyak lagi. Pokok intinya semua kisah yang ada di Alkitab dimuat di dalam buku ini dengan kata-kata atau dalam bentuk cerita yang menarik, sehingga sehingga orang yang membaca itu nggak bosan gitu. Karena kan kalau di Alkitab kan kata-katanya itu sangat susah dimengerti ya, harus diterangkan, harus dikhotbahkan yang nggak semua orang itu bisa ngerti gitu ya kan. Nanti bisa jadi salah paham kalau isi-isi dari kitab itu. Nah, tetapi di dalam buku ini dia dimuat dalam bentuk cerita, misalnya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, di sini di buku ini dituliskan nanti dia bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, apa sih membuat dia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia itu mengenal baik dan buruk. Di sini dia dibikin dalam bentuk cerita. 10 tulah Tuhan ditulis di dalam buku ini dalam bentuk cerita yang menarik dengan gambar-gambar. Jadi kesimpulan saya dalam buku ini yaitu, walaupun covernya biasa saja, ini gak ada istimewa sih dari covernya memang. Kalau orang melihat covernya ini tidak menarik sama sekali, tapi begitu melihat isinya, sahabat-sahabat Kristen semuanya pasti akan suka untuk membaca buku ini. Untuk semua teman-teman yang ingin membaca Alkitab tetapi malas atau membaca nggak mengerti, kalian bisa mencoba untuk membaca buku ini, karena seperti yang saya jelaskan tadi di video yang tadi, di time waktu menit yang tadi. Sekian dari saya, terima kasih.